Mauliate amang inang, terima kasih. Tuhan pasti memberkati. Selamat Natal. Malam ini khusus pelwap. Pelwap ya, bukan pelahap ya. Pelayanan wanita Pantekosta. Pelwap bernatal dengan tema hendaklah kamu hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tema ini diambil bukan karena pelwap sekarang sedang ribut. Ya kan? Tidak kan? Bukan karena sedang berselisih paham. Bukan kan? Tapi itu kerinduan hati mereka supaya memiliki damai senantiasa setiap detik. Haleluya, haleluya. Karena pesan malaikat itu kepada gembala-gembala, damai sejahtera Allah, damai sejahtera bagi orang, damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Karena itu saya baca Roma 12 ayat 18b. Saya baca saja mulai ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Damai, yang namanya damai dalam kehidupan orang Kristen itu sangat penting. Damai itulah ciri khas orang Kristen. Jadi dalam diri orang Kristen tidak boleh ada keributan. Tidak boleh ada kerusuhan, perselisihan. Yang diharapkan Tuhan yang ada ya harus selalu damai dan sejahtera. Amin. Coba kalau kita periksa di dalam Alkitab, yang namanya keributan atau perselisihan atau permusuhan harus dihindari. Itu pesan kitab suci kita. Walaupun kita harus rugi dan disudutkan, firman Tuhan mengajar kita tetap pelihara damai. Kalaupun orang lain menampak pipimu yang kanan, kamu harus menyerahkan, memberikan juga kepadanya pipi kirimu, supaya terjadi damai, tidak ada keributan. Bahkan Yesus sendiri pun berpesan kepada murid-muridnya, kepada semua orang yang mendengarkan dia waktu itu berkhotbah, dalam Matius 5 ayat 23,
Jikalau kamu sedang mempersembahkan persembahanmu kepada Tuhan dan tiba-tiba kau ingat masih ada perselisihan dengan saudaramu, tinggalkan persembahanmu itu, berdamai dahulu. Amin. Berdamai dahulu. Tolong tayangkan Matius 5 ayat 25. Bertinggalkan persembahanmu, ayat 25, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama. Ayat 23, 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi bagi Yesus, damai itu, kedamaian itu lebih penting daripada doa. Amin. Jadi jangan kita kira doa lebih penting daripada perdamaian. Perdamaian dulu baru doa. Yesus katakan, tinggalkan persembahanmu, tinggalkan ibadahmu, berdamai dulu dengan saudara, kemudian lanjutkan beribadah atau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi begitu penting damai itu bagi kita orang yang percaya kepada Yesus. Penting sekali. Dan Yesus juga berkata dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu juga tentang damai, pengampunan. Damai itu bisa terjadi kalau ada pengampunan, di mana kita mengampuni orang yang menyakiti kita, mengampuni orang yang tidak kita sukai. Tidak boleh ada dendam. Kalau kita memiliki dendam, maka kita akan ditolak oleh Tuhan. Jadi kita harus menerima satu dengan yang lain dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, seperti Yesus menerima kita apa adanya. Jangan ada orang berkata begini, aku gak mau ikutlah, malas aku ketemu dengan dia. Itu dendam. Itu dendam namanya. Sekali aku kalau di situ dia, maka aku tidak boleh, tidak mau ikut kalau dia masih di situ. Itu banyak terjadi dalam diri anak-anak Tuhan, terlebih-lebih dalam diri para pendeta. Sebenarnya para pendeta ini yang paling parah kalau bermusuhan. Jemaatnya sudah berdamai, tapi pendetanya masih bermusuhan. Kau curi domba, katanya. Padahal domba itu pun sudah damai itu, tapi gembala satu dengan gembala satu tetap tidak bisa mengampuni. Jadi itulah makanya dalam Alkitab banyak sekali. Tadi saya simak dalam liturgi-liturgi kita, banyak pesan-pesan liturgi itu yang mengatakan supaya kita selalu memiliki damai, mengusahakan damai. Dalam ayat ini dikatakan, berdamailah dengan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang.
Kalau dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, berusahalah, itu lebih keras lagi. Kalau kita lihat dalam ayat ini kan dikatakan begini, sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung padamu, ya sepertinya nggak penting. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, jadi sepertinya masih kurang. Tetapi kalau dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dalam bahasa Batak, rikoti hamuma, asa mardame kamu, tu saluhut halah. Rikot penting, berdamai, mengampuni semua orang, amat terlebih mengampuni dia yang duduk di sampingmu. Amin. Salam kiri kanan, ampuni kawan-kawan. Mulai hari ini, ya wajiblah yang kau sukainya kau duduk di sampingnya kan? Yang enggak kau sukai kau jauhinya. Pesan Natal ini begitu penting sekali, karena memang yang pertama, berkat yang dibawa oleh malaikat itu bagi manusia, kebutuhan manusia yang pertama dibawa oleh malaikat adalah damai, ya kan? Kebutuhan Allah kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itulah mutu kualitas Allah mulia. Mulia. Itu Allah mulia. Sampai kapanpun, dimanapun Allah tetap mulia. Kemudian manusia kualitasnya bukan harta kekayaan ibu bapak, tetapi damai sejahtera. Amin. Kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera bagi orang, damai sejahtera di bumi. Jadi kalau Allah itu tidak boleh, tidak harus penuh dengan kemuliaan, maka manusia yang ada di bumi pun, saudara dan saya, tidak boleh, tidak harus selalu memiliki damai sejahtera. Amin. Nah, inilah yang sulit, memiliki damai sejahtera ini. Kita hanya bisa damai dengan orang yang kita sukai. Kita hanya bisa damai dengan orang yang kita senangi. Coba dengan orang yang tidak kita senangi, hati kita selalu panas. Hati kita tidak damai kalau dia bajunya lebih bagus. Betul atau betul? Hati kita akan bergejolak kalau emasnya lebih besar, ya kan? Tetapi yang di sini tidak ada seperti itu. Itulah orang, hatinya tidak bisa damai melihat orang lain diberkati. Tetangganya beli sepeda motor, dia di rumahnya meraung-raung, ya kan?
seperti sepeda motor itu. Di rumahnya dia merau-rau, atau dia herengna, dan dedo, atau boy mangol kareta, korupsi ini, tangdamai mana? Teranggana beli kipas angin, dia yang putar-putar di rumah, montar-mandir dia beli. Pak, tetangga kita sudah beli kipas. Kita, aduh ini ada rumah kipas. Tidak ada damai. Karena hatinya tidak dipenuhi Kristus. Inilah pesan Natal untuk kaum wanita. Memang saya melihat kaum wanita semua damainya, damai. Damai dong? Damai. Betul. Itulah yang harus kita jaga, yang harus kita tingkatkan. Oleh karena itu, wanita-wanita GPDJ itu Semarang pun harus menjadi pembawa damai. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadilah pembawa damai. Jangan pembawa keributan. Nah, ini. Kalau pembawa keributan itu menimbulkan kerusuhan. Misalnya di grup WA, tiki sodong do grupi, amat do grupi. Son lautan na sodong gedubang na. Aleholaro si pembawa kerusuhan gade susah. Nah, kita sok kali di situ, enak kali di situ. Roma nasoka buat damai, nasor gabe sor susah. Itulah kalau tidak pembawa damai. Tetapi saya percaya kita semua adalah pembawa damai. Nah, kalau kita pembawa damai, orang yang pembawa damai itu pertama dia memiliki hati yang damai. Kata-katanya pun menimbulkan damai. Unang kata-kata pamula-mula. Sama tidak nedi. Jaga pamula-mula, somona burjutuho, nang hatana begeo, sai somona taro. Jangan pamula-mula. Tetapi pembawa damai, orang yang pembawa damai akan berbahagia dan akan digelar manasida anak ni debata. Harus benar orang menudung anak ni debata kita. Gari anak di pangulu so. Ini udah semua wahado. Pangulo kan aparat pemerintah. Maaf Pak Pangulo, Pak Simbolon, kok puji udah jam badan. Pangulo kan? Enggak nggak polisinya sadar kan? Ang polisi sadar. Maretay antikon. Bangga kita. Apalagi anak Tuhan. Ya, disebut anak-anak Allah, anak-anak ini debata kasih buat damai. Alai molo nang adong damai di rohatta.
gabe anak-anak ni sibolis mahita. Songon si Kain. Si Kain berasal dari iblis, kata firman Tuhan. Karena dia tidak memiliki damai. Iya. Padahal dalam Kejadian pasal 4 ayat 1, Kain itu lahir karena pertolongan Tuhan. Itulah anak pertamanya si Adam. Dia lahir karena pertolongan Tuhan. Adam dan Hawa bangga dengan kelahirannya. Namanya anak yang pertama dilahirkan dari rahim adalah Kain. Tetapi pada akhirnya dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 atau ayat 11, saya baca begini ya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ini akhirnya Kain disebut berasal dari si jahat. Padahal Hawa sangat bangga waktu Kain lahir. Karena Hawa ini kan wanti-wanti dia. Tuhan sudah bilang, jerih payahmu akan kubuat sangat banyak ketika engkau mengandung dan melahirkan anakmu. Maka dia pun merasa was-was dia. Buaman dong ate, molo lahir, molo melahirkan awak. Dia was-was dia akan mengalami sesuatu yang mengejutkan. Tetapi ternyata Kain lahir dengan selamat, maka Hawa pun bersyukur. Kain anakku lahir, maka dibuatlah namanya Kain. Artinya aku mendapatkan dia karena pertolongan Tuhan. Jadi bagusnya nama si Kain. Mula sorong dari puna ngaliban masih Kain, mula bawa. Mula bawa, biar lusu dia deh. Kenapa? Karena Kain ini dulunya hatinya baik, tetapi dia dipengaruhi oleh iblis sehingga di hatinya tidak ada lagi damai. Dia cemburu. Jadi dimulai dari cemburu, iri hati, cemburu, iri hati dia terhadap si Habel. Tidak ada lagi damai di hati si Kain, tidak ada lagi sejahtera di hatinya, maka akhirnya dia pun membunuh. Jadi hati-hati ibu bapak saudaraku sekalian. Kalau kita sudah terbiasa tidak memiliki damai, dosa itu akan berkembang terus. Bisa mengakibatkan kita menjadi pembunuh saudara-saudara kita. Bukan pembunuh secara jasmani. Siapa kita mau membunuh tak polisi nanti, tetapi pembunuh secara rohani. Kita bisa membunuh iman orang yang duduk di samping kita. Kita bisa membunuh imannya ketika kita menampilkan kehidupan yang tidak memiliki damai seperti si Kain. Kita tidak mau menjadi si Kain, tetapi kita berkeinginan menjadi anak-anak Allah, yaitu pembawa damai. Oleh karena itu kita harus selalu mengampuni. Amin. Bila ada temanmu yang menyakitimu, bila ada perbedaan persepsi, perbedaan pandangan, perbedaan ide, ampuni dia. Kita harus mengampuni tanpa batas 70 kali 7 kali. Amin. Yesus bertanya kepada Petrus berapa kali
sekarat 7 kali, bukan kata Yesus, tetapi 70 kali 7 kali. 70 tahun itu kan umur manusia. Jadi artinya seumur hidup kita harus mengampuni supaya kita memiliki damai. Amin. Damai. Jangan cemburu. Kalau teman kita lebih banyak uangnya, lebih mahal bedaknya, jangan terus amin. Jangan pemilu. Iya. Hadir kunci saotik. Mamajul pinahanawin mereka. Jangan, itu berbahaya. Anak Tuhan tidak boleh memiliki hal seperti itu, iri hati, cemburu, tapi harus selalu mengampuni sehingga hati kita dipenuhi dengan damai. Kristus ada di hati kita. Itulah berita Natal yang dibawa oleh Yesus datang ke dalam dunia. Dia datang mendamaikan dunia dengan dirinya. Ayat terakhir 2 Korintus 5. Dalam 2 Korintus 5 Allah sendiri yang mendamaikan dunia dengan dirinya. 2 Korintus 5 ayat 18 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi tidak diingat-ingatnya kesalahan kita. Amin. Tidak dihitung-hitung pelanggaran kita. Jangan hitung-hitung pelanggaran temanmu. Mungkin temanmu di bulan lalu judes. Ampuni dia, saudaraku. Amin. Ampuni dia. Sudah soal mau kurang. Haleluya. Ampuni supaya Kristus menerima dan mengampunimu apa adanya, sehingga terbentuklah tubuh Kristus yang sempurna, yang siap menerima Kristus Yesus sebagai kepala atas gereja. Mari kita bernyanyi. Malam kudus sunyi senyap, sonang ni borngin nai. Haleluya. Engkau telah lahir di dunia, di kota Bethlehem, hanya untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Engkau telah mendamaikan kami dengan dirimu
dengan kerelaanmu sendiri. Engkau sendiri yang merancangnya, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak menjadi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Damai-Mu telah Engkau bawa menjadi pemberian yang paling indah bagi kami. Sebab apabila kami memiliki damai sejahtera senantiasa, hidup kami akan berbahagia. Bahkan kami akan disebut anak-anak-Mu ya Tuhan. Berilah damai itu di hati kami, sehingga kami mampu menghadapi situasi. Ketika persoalan pun datang, hati kami damai. Ketika orang pun menyakiti kami, hati kami damai. Ketika semuanya menyusahkan di dunia ini, tetapi hati kami selalu penuh dengan damai sejahtera. Maka dengan demikian, berkat dari Allah, berkat dari atas, pertolongan dari atas akan turun untuk menolong kami. Sebab damai itu berasal dari atas ya Tuhan. Kami yang memilikinya akan mendapat pertolongan dari atas, bukan dari dunia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, firman-Mu telah kami terima. Biarlah wanita-wanita Zaitun Gebedeli ini diperlengkapi menjadi pembawa-pembawa damai di tengah-tengah kami, sampai lingkungan masyarakat, bangsa dan negara kami, sampai seluruh dunia ini. Damai-Mu tersebar lewat kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami melakukan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin.